Kita masih membahas mengenai quiet quitting, sebuah istilah yang muncul beberapa tahun terakhir, khususnya di masa pandemik, dan merujuk pada pilihan para karyawan untuk melakukan pekerjaan seminimal mungkin, tidak melampaui batas kewajibannya. Menurut sejumlah sumber, fenomena ini bertujuan untuk menciptakan work-life balance. Saya membagi penjelasan mengenai hal ini ke dalam dua video. Di video pertama, saya sudah membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, dan alasan terjadinya quiet quitting. Sedangkan di video kedua, saya akan membahas mengenai sisi baik dan buruk dari fenomena ini, serta hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk menghadapinya. Adakah sisi baik dari quiet quitting? Ternyata ada. Tujuan utama orang melakukan quiet quitting adalah untuk mewujudkan work-life balance. Mereka sebisa mungkin tidak terlibat terlalu jauh dalam pekerjaan agar tidak mengalami masalah kesehatan mental, misalnya stres berlebih, burnout, kecemasan, bahkan depresi. Selain itu, seperti yang kita tahu, orang yang workaholic atau terlibat dalam hustle culture memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan fisik. Ini terjadi karena saat sibuk bekerja, dia cenderung mengabaikan pola hidup sehat, hingga akhirnya berisiko mengalami diabetes, penyakit jantung, stroke, hingga penyakit kronis lainnya. Nah, dengan menerapkan quiet quitting, risiko terjadinya masalah kesehatan fisik akibat sibuk bekerja pun bisa dicegah. Tidak hanya sampai di situ. Quiet quitting juga bisa membuat seseorang memiliki banyak waktu untuk merawat diri dan menekuni impian pribadi. Quiet quitting juga bisa menolong para pekerja menikmati momen bersama orang-orang terdekat, seperti anggota keluarga dan teman. Jadi, kualitas hidup juga bisa menjadi lebih baik dan sehat. Meski mempunyai dampak baik, quiet quitting tidak luput dari kekurangan. Ketika bekerja seadanya, performa seseorang hanya mencapai batas minimum. Dia mungkin saja akan menyepelekan usaha yang sudah dilakukannya. Lama-kelamaan, kepuasannya terhadap aktivitas bekerja dan kualitasnya sebagai individu pun akan menurun. Tambahan lagi, ranah kerjanya akan makin terbatas, sukar untuk dikembangkan. Lebih sedikit usaha juga dapat membuat orang merasa bosan dan menganggap hal yang dikerjakannya sia-sia belaka. Bila perasaan ini diabaikan, lama-kelamaan dapat berkembang menjadi masalah mental, seperti depresi misalnya. Selain itu, dengan kinerja yang begitu-begitu saja, kesempatan seseorang untuk mendapatkan jabatan atau posisi bagus di perusahaan bisa mendadak sirna karena sudah diisi orang lain yang dianggap lebih berprestasi dan produktif. Kalau terus-menerus terjadi, sangat mungkin dia pun kehilangan pekerjaannya secara permanen. Nah, karena itu ada beberapa solusi yang saya ajukan. Pertama, bekerjalah dengan optimal dan sepenuh hati. Pada dasarnya adalah baik untuk menerapkan falsafah bekerja untuk hidup, ketimbang hidup untuk bekerja. Ada berbagai aspek dalam kehidupan yang perlu disiasati dengan bijak, agar terjadi keseimbangan lahir dan batin, dan terbentuk hidup yang berkualitas. Karena itu, tetap bekerja sesuai kapasitas dan tugas tentunya sangat diperlukan untuk mengaktualisasikan kemampuan secara optimal. Kedua, kenali karakteristik tempat kerja Anda. Apakah Anda akan bekerja di tempat yang memungkinkan fleksibilitas dan mobilitas? Ataukah di tempat yang penuh rutinitas dan kemonotonan? Apakah Anda dapat bekerja sesuai jam kantor? Atau akankah ada kasus-kasus emergensi di luar jam kantor yang perlu terus-menerus diantisipasi? Kenali dulu sebelum Anda berkeluh kesah nantinya bahwa Anda dipaksa bekerja tanpa batas. Ketiga, negosiasikan gaji dan fasilitas. Sebelum menjalankan suatu tugas, bila mana diperlukan, negosiasikan gaji dan fasilitas yang akan Anda dapatkan. Apalagi jika Anda menyadari bahwa Anda sedang bekerja di sektor profit. Namun lain halnya jika Anda saat ini bekerja di sektor sosial yang lebih membutuhkan pengabdian dan dedikasi ketimbang penghasilan besar. Keempat, temukan makna dalam pekerjaan Anda. Ketika Anda bekerja, apakah artinya untuk Anda? Sekadar wadah mendapatkan uang untuk membiayai kehidupan Anda?
Atau adakah sesuatu yang lebih berarti untuk mengisi masa hidup Anda? Selaraskah peran Anda di dalam pekerjaan dengan nilai-nilai kehidupan yang Anda anut? Orang-orang yang menemukan makna di dalam kehidupan kerjanya akan sangat bertimbang-timbang untuk menyia-nyiakan waktu hidupnya. Jika kemudian dia tidak menemukan makna hidup di dalam kegiatan kerjanya, dia lebih baik akan memilih menemukannya di tempat lain, ketimbang melakukan tindakan yang berpotensi menghambat produktivitas bersama. Kelima, kelola stres dengan cara yang positif. Misalnya dengan melakukan hobi atau aktivitas yang menyenangkan, mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang, tidur yang cukup, dan rutin berolahraga. Dan yang pastinya, sebisa mungkin buatlah batasan yang jelas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan Anda. Keenam, ini dari sisi pemberi kerja. Evaluasi diri juga tentunya diperlukan. Pemberian apresiasi above and beyond kepada para karyawan berprestasi dan loyal tentunya patut menjadi pertimbangan penting yang perlu segera diwujud nyatakan. Mereka juga perlu memahami prioritas generasi pekerja masa kini agar terjadi win-win solution di dunia kerja. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.